Aku Selvina dan hari ini aku akan memulai challenge 40 hari untuk berbicara di depan kamera selama 5 menit dan tanpa bilang aku nggak tahu. Jadi di video kali ini aku bakal cerita alasan aku kenapa aku memulai challenge ini. Yang pertama adalah karena aku merasa downgrade tentang public speaking. Aku merasa semakin turun itu ketika SMA, dimana aku waktu SD aku tuh pendiam. Dari TK aku pendiam, SD pun pendiam. Tapi ketika aku disuruh maju pun aku bisa menjawab, aku bisa maju dengan pede, dengan tampil bagus di depan banyak orang, di depan kelas, di depan anak-anak satu sekolah. Bahkan di SMP pun ketika aku diminta untuk memberikan sambutan, memberikan motivasi, bahkan aku maju ketua OSIS, aku sangat-sangat percaya diri tanpa persiapan yang gak gimana-gimana. Kayak yaudah, yang penting aku bisa menatap orang dan aku bisa berbicara. Kemudian pas SMA aku merasa, entah ya, mungkin karena sempet covid juga, dan 1 tahun itu aku off banget, aku gak banyak berinteraksi, bahkan di online pun aku gak berinteraksi. Terus di SMA itu kelas 2 nya aku maju ketua OSIS, tapi setelah itu aku merasa ketua OSIS itu menjadi suatu hal yang titik nyamannya. Jadi di situ aku justru nggak ngapa-ngapain, aku cuma bertugas buat mengawasi, menjadi penanggung jawab. Aku cuma monitoring ke anggota-anggota aku aja, tanpa aku berperan lebih untuk mengatur atau untuk berbicara di depan umum gitu. Mungkin itu yang pertama. Terus yang selanjutnya itu mungkin karena aku pernah gak berani ngomong ketika aku belajar bahasa Inggris. Jadi setelah SMA itu aku belajar bahasa Inggris, tapi di situ aku merasa aku terlalu susah buat ngomong bahasa Inggris. Jadi aku memilih untuk diam, dan di situ pun ada challenge dimana kita tuh harus bisa bahasa Inggris tanpa ngomong bahasa Indonesia, dan kalau ada terucap satu kata bahasa Indonesia bakal kena punishment, dan aku nggak mau kena punishment, jadi aku nggak mau mencoba. Jadi selama 3 bulan itu aku diam-diam ngomong bahasa Indonesia secara diam-diam, pelan-pelan, kayak dari mulut ke telinga gitulah, kayak bisik-bisik gitu, tanpa aku mencoba untuk berbicara bahasa Inggris sebisaku, karena aku nggak mau kena punishment kan, kayak. Dan aku pun takut takut grammarku tuh salah, aku takut dikoreksi orang. Jadi aku menganggap bahwa diam adalah emas, diam adalah lebih baik daripada aku bicara tapi aku salah grammar, aku salah pengucapan, pronunciation-nya itu. Tapi yang aku sadari saat itu ketika aku jadi pokoknya orang yang, aku lupa namanya, tapi orang yang mengoreksi pronunciation dan grammar. Pas CTC aku jadi korektor grammar, dan walaupun ya aku nggak tahu grammarku benar atau salah, tapi aku diminta jadi korektor itu. Tapi waktu itu pas aku menjelaskan atau aku mempresentasikan hasil koreksian itu, aku masih pede aja. Bahkan ketika aku maju jadi speakernya, aku ngasih speech, aku bahkan bisa jadi best speaker. Tapi berlanjut ke TC, dimana yang tadi aku bilang itu nggak boleh pakai bahasa Indonesia sama sekali sama orang-orang di lingkungan itu, aku jadi jarang ngomong, aku jadi lebih diem-diem cari cara lain untuk bisa ngomong bahasa Indonesia gitu loh.
Jadi entah kenapa pas maju speech kedua di TC itu aku ngerasa gak pede. Aku ngeblank pas maju, padahal aku tuh aku merasa aku termasuk orang yang mudah menghafal, tapi di saat itu aku benar-benar kayak aku nggak tahu apa yang harus aku omongin. Dan ketika ngeblank itu aku lupa dengan catatan-catatanku yang aku buat. Aku nggak tahu juga aku harus improve gimana, dan itu bikin aku nggak jadi best speaker. Terus lanjut minggu depannya aku jadi korektor pronunciation. Saat itu ketika aku bilang assalamualaikum gitu, aku masih merasa oh oke, aku masih bisa mengendalikan orang-orang dari ucapanku. Ketika aku bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang-orang masih masih langsung diem gitu. Yang awalnya mereka berisik, terus pas aku salam mereka langsung diem. Aku merasa kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa setelah lulus dari situ, mungkin karena diem juga di rumah dan aku nggak ngapa-ngapain lagi, aku terfokus aku gimana harus bisa bahasa Inggris, padahal aku nggak pernah. Padahal mungkin usahaku kurang untuk menunjukkan untuk bisa menghasilkan progres di bahasa Inggris. Akhirnya semuanya nol, semuanya malah minus. Dan sekarang di kuliah pun aku untuk sekedar bertanya, untuk sekedar menyampaikan pendapat itu aku ngerasa aku males. Aku takut salah, takut dianggap tidak mendengarkan, dianggap tidak memperhatikan, dan dianggap belum belajar gitu. Jadi kalau aku tanya tuh kayak aduh, aku takut orang-orang tuh mikir aku belum belajar. Jadi aku memilih untuk diam. Walaupun kalau di sini tuh kalau misal kita tanya itu bakal dapet nilai keaktifan kan, tapi aku memilih yaudah aku akan ngejar aja di UTS atau UAS gitu. Terus aku ngerasa juga sekarang itu kalau presentasi atau apa, walaupun aku udah prepare banget, aku udah hafalin, aku udah ya bener-bener hafal lah, tapi pas di depan itu aku sangat nervous. Jadi apa yang aku hafal itu hilang gitu. Jadi ya dari kemunduran itu yang aku rasain, perubahan itu muncullah challenge ini. Sebenarnya ini udah agak lama aku pengen mulai, tapi entahlah, berhubung ada banyak hal, dan akhirnya barusan awalnya aku mau mandi, tapi aku merasa aku harus mulai itu daripada nanti ada alasan-alasan lain. Dan aku berkomitmen ini hari pertama, besok hari kedua sampai hari ke-40 aku akan melihat gimana progresnya. Jadi oh iya, aku lupa dari tadi aku bilang aku gak tahu atau gimana, tapi akan aku usahain. Aku akan cerita minimal 5 menit dalam video itu, dan ini udah hampir 9 menit. Nah, 9 menit. Oke, terima kasih, sampai jumpa besok.